Presiden Federasi Sepak Bola Belanda minta maaf dan umumkan akan temui Erick Thohir di Indonesia. Bahkan sudah mengantongi sejumlah nama pelatih berkompeten untuk gantikan Patrick Kluivert. Benarkah kabar tersebut? Simak beritanya sampai selesai agar kamu gak salah paham. Sumarji tegaskan ke publik bahwa evaluasi kinerja tim kepelatihan Patrick Kluivert akan dilakukan secara terbuka dan bisa ditonton langsung jadi harapan semua fans timnas Indonesia saat ini. Sampai Sumarji beberkan hal ini ke media. Benarkah demikian? Simak video lengkapnya hanya di sini. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Presiden Federasi Sepak Bola Belanda KNVB Frank Pauw akhirnya angkat bicara soal kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resminya di Amsterdam, Pauw menyampaikan permintaan maaf sekaligus rasa sedihnya kepada publik Indonesia. Ia mengakui kegagalan ini tak lepas dari kurangnya kompetensi Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang dipercaya memimpin tim Garuda. Pauw menilai bahwa kepercayaan besar Indonesia kepada pelatih asal Belanda merupakan bentuk penghargaan yang luar biasa terhadap sepak bola negaranya. Karena itu hasil mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tamparan keras bagi KNVB. Saya dan seluruh jajaran KNVB merasa bersedih. Kami meminta maaf karena pelatih asal Belanda belum mampu memenuhi ekspektasi besar masyarakat Indonesia, ujar Pauw. Patrick Kluivert adalah sosok yang kami hormati, tetapi kami harus jujur. Ia belum cukup berpengalaman untuk membawa tim sebesar Indonesia menembus level dunia. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pauw berencana mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Ia akan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendiskusikan kerjasama baru antara KNVB dan PSSI, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelatih dan pembinaan sepak bola nasional. Pauw bahkan menyebut beberapa nama yang dianggap cocok untuk menangani timnas Indonesia di masa depan. Ada beberapa sosok berpengalaman di level internasional yang membawa filosofi sepak bola modern khas Belanda. Ia berharap kerjasama baru ini dapat membantu Indonesia bangkit dan memperkuat fondasi sepak bola nasional. Kami ingin membantu Indonesia kembali terbang. Ada banyak pelatih Belanda yang siap berkontribusi membangun masa depan sepak bola Indonesia. Akan menjadi kebanggaan besar jika suatu hari Belanda dan Indonesia bertemu di Piala Dunia. Itu bukan sekedar pertandingan, tapi simbol persahabatan dan kemajuan bersama. Namun tak hanya Pauw yang angkat bicara, dari tanah Belanda sendiri pengamat sepak bola senior Valentin Driessen turut melontarkan kritik pedas terhadap Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya. Ia menilai Kluivert gagal total memanfaatkan potensi besar skuad Indonesia yang sebenarnya sangat kompetitif. Dengan pemain-pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Miliano Jonathans, Kevin Dix hingga Marten Pas, seharusnya Indonesia bisa berbuat lebih banyak, tegas Driessen. Namun sayangnya, para pelatih asal Belanda itu tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik para pemainnya. Menurut Driessen, hasil buruk di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk kekalahan dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1, menunjukkan bahwa Kluivert belum siap menangani tim nasional dengan ekspektasi besar, seperti Indonesia. Ia pun memprediksi akan ada pembersihan besar-besaran di tubuh kepelatihan, karena publik dan Federasi Indonesia tentu tak bisa terus bertahan dengan hasil seperti ini. PSSI sendiri sebelumnya sudah memberi kepercayaan penuh kepada Kluivert dengan membiarkannya membawa seluruh staf dari Belanda. Namun, dari 8 pertandingan yang dipimpin, Kluivert hanya mampu meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Catatan itu membuat harapan Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya sirna. Meski begitu, langkah terbuka dari Presiden KNVB dan kritik membangun dari pengamat Belanda seperti Driessen menunjukkan satu hal positif. Ada kesadaran dan rasa tanggung jawab dari pihak luar yang ingin membantu Indonesia berkembang. Hubungan sepak bola antara Indonesia dan Belanda kini berpeluang memasuki babak baru, bukan lagi sekedar kerjasama pelatih, tetapi kolaborasi dalam membangun sistem pembinaan dan pengembangan sepak bola jangka panjang. Sebagai bangsa pecinta sepak bola, masyarakat Indonesia tentu pantas mendapatkan tim nasional yang lebih kuat, lebih kompak, dan lebih siap bersaing di level dunia. Dan dengan dukungan konkret dari KNVB dan semangat pembenahan dari PSSI, bukan tidak mungkin Garuda akan kembali terbang tinggi di masa depan. Langkah Frank Pauw layak diapresiasi. Ia menunjukkan sikap sportif dan rasa tanggung jawab moral yang besar. Kritikan dari Valentin Driessen pun seharusnya tidak dianggap sebagai serangan,
tetapi sebagai dorongan untuk berbenah. Timnas Indonesia punya potensi luar biasa, skuad muda yang berbakat, dan dukungan publik yang luar biasa besar. Jika pembenahan dilakukan secara serius, bukan hal mustahil Garuda akan segera bangkit dan suatu hari nanti benar-benar tampil di panggung Piala Dunia. Soemarji tegaskan ke publik bahwa evaluasi kinerja tim kepelatihan Patrick Kluivert akan dilakukan secara terbuka dan bisa ditonton langsung. Jadi harapan semua fans timnas Indonesia saat ini sampai Soemarji beberkan hal ini ke media. Benarkah demikian? Simak video lengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia baru saja menutup perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang mengecewakan. Pasukan Garuda harus angkat koper lebih awal setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Dua kekalahan itu membuat Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa satupun poin, sekaligus mengakhiri mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Padahal, skuad ini sejatinya disusun untuk mencapai puncak performa pada edisi kali ini. Banyak pemain lokal seperti Rizky Ridho dan Beckham Putra sedang berada dalam masa keemasan, sementara deretan pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Jordi Amat, hingga Mark Klok juga berada di usia ideal. Namun kegagalan menembus Piala Dunia membuat rencana jangka panjang tersebut berantakan. Kini muncul kekhawatiran soal regenerasi tim. 6 pemain di skuad Garuda saat ini sudah berusia 30 tahun ke atas. Stefano Lillipali, Jordi Amat, Mark Klok, Joey Pelupesi, Tom Hay, dan Sandy Walsh. Dari 6 nama tersebut, hanya Pelupesi yang masih menjadi starter reguler. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2030 baru akan dimulai pada 2027, usia mereka tentu akan semakin usur. Lillipali misalnya yang kini sudah berumur 35 tahun, hampir pasti tak lagi bisa bersaing di level tertinggi 5 tahun ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut mengakui rasa kecewa atas hasil ini. Melalui akun Instagram pribadinya ia menuliskan, "Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf karena mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan." Ucapan tersebut menggambarkan rasa bangga sekaligus penyesalan yang dirasakan seluruh pihak atas perjalanan berat tim nasional. Di sisi lain, sorotan besar kini tertuju pada pelatih kepala Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menjadi sorotan setelah gagal memberikan hasil positif di 2 laga terakhir. Kegagalan membawa Indonesia melangkah lebih jauh membuat kepercayaan publik terhadapnya menurun drastis. Banyak pihak, termasuk supporter dan pengamat sepak bola mendesak PSSI segera melakukan evaluasi menyeluruh dan bahkan mengganti Kluivert. Menanggapi situasi tersebut, manajer Timnas Indonesia, Soemarji memastikan bahwa nasib Kluivert akan menjadi agenda utama dalam rapat evaluasi Exco PSSI. Kalau soal masa depan Kluivert nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Saya akan sampaikan apa adanya, mana yang baik dan mana yang tidak, tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh fakta mengenai kinerja pelatih dan pemain akan disampaikan secara terbuka demi kemajuan tim nasional. Soemarji menilai inilah saat yang tepat bagi PSSI untuk mengambil keputusan tegas dan berani. Evaluasi bukan hanya soal pelatih, tapi juga arah pengembangan tim nasional secara keseluruhan, termasuk pembinaan pemain muda di kompetisi domestik maupun pencarian talenta baru yang layak membela Garuda. Sebagai pendukung setia, kita harus tetap optimis. Timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, dan kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Justru dari momen inilah semangat baru bisa tumbuh. Semangat untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional, mempercayai pemain muda, dan menatap Piala Dunia 2030 dengan tekad yang lebih besar. Garuda mungkin jatuh kali ini, tapi ia akan terbang lebih tinggi di masa depan. Tentang berita bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Belanda meminta maaf dan akan datang ke Indonesia adalah berita karangan dan hasil dari AI. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoaks. Tak. Let's go Nathan. Do it proper bro. Prima. Hey. Good. Hey.
Good. Thank you, coach. Thank you.